Okay, guys, let me tell you how to change active sentence into passive ones ya. Saya akan menunjukkan cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif ya. Look at the first sentence. Lihat kalimat pertama. Misalkan seperti ini. He managed the local branch of National Shoe Retailer ya. Langkah pertama adalah kalimat aktif ini. Di kalimat aktif ini kamu temukan, kamu cari objeknya ya. Objek itu adalah setelah predikat. Predikat itu kata kerja seperti ini. Berarti objeknya adalah ini. The local branch of a national shoe retailer. Ini adalah objek. Nah, setelah Anda dapatkan, you must make it into the subject for your passive sentence ya. Kemudian ini didudukkan, diletakkan di awal menjadi subjek dari kalimat kalimat pasifnya ya. Jadi ditulis dulu, ini jadi subjeknya. Kemudian after that you must look at the predicate. Lihat predikatnya ini ya, lihat predikatnya ini. It is in the form of present, ini dalam bentuk present sehingga sebelum kata kerjanya kita pakai to be dulu. To be in the form of present ya, to be dalam bentuk present yaitu is, am atau a ya. Is, am, atau a. Kita lihat subjeknya ini sekarang. Nah, kalau singular seperti ini, maka to be-nya adalah is seperti ini ya. Terus you must change present verb here, kata kerja present ini menjadi bentuk ketiga, yaitu kebetulan ini adalah yang regular verb, kata kerja yang teratur, maka ditambahi d aja, manage seperti ini. Nah, ini sudah jadi bentuk pasif yang artinya dikelola atau di-manage. Ini memanage atau mengelola, ini di-manage atau dikelola. Begitu, ini pasifnya. Nah, setelah itu, ini sudah cukup selesai bisa. Tapi kalau you want to, to write the agent, kalau ingin menulis pelakunya, ya Anda dahului dengan by, kemudian subjeknya ini kamu change menjadi objek, jadi him, seperti ini. By him. Nah, selengkap ini. Tetapi sudah sampai di is minutes ini sudah betul kalimat pasifnya. Oke, everybody? Second sentence, kalimat kedua. The company has advertised the job opportunity in the national newspaper. Ya. Nah, sama seperti tadi langkahnya, objeknya mana? Iya, Anda temukan ini predikatnya, berarti objeknya ini. Apakah sampai in the national newspaper? Ini bukan, cukup yang the job opportunity. Inilah objeknya. Maka you put as the subject on your passive sentence. Ya. Kita dudukkan menjadi subjek di kalimat pasifnya. Oke. Setelah itu apa tadi? Iya, dilihat predikatnya. You look at the predicate. Predikatnya adalah has advertised ya, telah mengiklankan ya, telah mengiklankan. Has advertised ini bentuknya perfect sehingga sama di sini juga pakai has atau have tergantung dari subjeknya ini gitu ya. Subjeknya singular berarti kita pakai has sama kebetulannya, tidak have. Has gitu, tetapi ada been-nya dulu sebelum kata kerjanya sehingga bentuknya has been. Ini telah di, itu seperti ini, telah di. Kalau ini telah ini telah di. Oke. Ini di, ini ini di, gitu. Mengelola, dikelola. Telah mengiklankan, telah di. Nanti iklankan. Nah, advertise, kebetulan ini regular verb, ya tinggal ditulis persis saja, advertise. Sudah jadi kalimat pasif yang betul ini. Kemudian untuk melengkapinya tidak boleh dibuang karena maknanya biar sama, tetap sama ya. Maka in the national newspaper itu bisa disampaikan di berikutnya setelah advertise in the national newspaper. Kemudian karena ini the company tidak boleh dihilangkan karena biar maknanya sama, ya harus ditulis, tetapi digunakan by dulu. By, kemudian the company. Begitu. Sehingga bentuk kalimat pasifnya, the job opportunity has been advertised in the national newspaper by the company. Titik. Seperti itu. Oke? Okay? That's easy. Go on number 3. Kita lihat nomor 3. He developed time management tool for staff. Ya. He developed time management tools for staff. Ya. Ini sama langkahnya apa? Objek dari kalimat aktif ini apa? Yes, time management
tools for staff jadi satu ya, tidak bisa dipisah karena biar satu makna yang utuh. Oke. Nah, ini objek kita dudukkan jadi subjek, kita tulis di depan sendiri. Time management tools for staff. Kemudian predikatnya develop. Bukan present tapi past tense, simple past tense pakai ed ya. Kalau past tense berarti to be-nya juga past tense. Jadi you must use was atau were ya. Was atau were dulu sebelum kata kerjanya. Was atau were. Kita pakai apa? Time management tools ini adalah plural ya, jamak berarti kita pakai yang were, not was. Sehingga ditulis were dulu baru kata kerjanya sama bentuk ketiganya karena regular verb ya. Oke. Jadi develop. Nah, dari sini sudah betul dan sudah cukup. Tetapi kalau mau menuliskan agentnya, siapa pelakunya, ya kita dahului dengan by, kemudian he-nya jadi objek seperti ini, by him. That's all. Begitu? Oke. Go on to the next example. Kita lihat contoh berikutnya. Number 4, she will enclose her resume in the application letter. Ya, ada yang bilang resume, ada resume. Ya, resume. She will enclose her resume in the application letter. Oke, ini adalah objeknya, sudah saya tandai. Nah, seperti tadi kita dudukkan jadi subjek di kalimat pasif ya. Kita tulis dulu her resume ya. Kemudian ini bentuknya future ya, will enclose predikatnya. Will enclose sama berarti kita juga pakai will. Juga sama will. Kalau dia pakai shall ya kita pakai. Kalau dia pakai shall ya tergantung ini pakai will atau pakai can, pakai might ya pakai might. Begitu. Pakai must ya must. Tetapi setelah itu kita pakai be dulu sehingga will be ini akan di. Kalau di sini akan gitu akan melampirkan ini akan di ya akan di. Nah, bentuk kata kerja bentuk ketiga enclose itu apa? Iya, ini termasuk regular verb, tinggal ditambah id aja menjadi her resume will be enclosed ya. Jadi akan dilampirkan. Oke. Dilampirkan di mana? Nah, ini ditulis lagi ya, persis ditulis saja in the application letter gitu. Ini sudah betul kalimat pasifnya dari ini. Kalau ingin menuliskan pelakunya siapa, ya ini kita tulis dengan didahului by dulu, kemudian objek dari ini ya. Seperti ini, the resume will be enclosed in the application letter by her, seperti ini gitu ya. Ini the-nya ada the resume karena ini ada pakai objek by her ya. Jadi tidak her resume kemudian by her ya. Gitu ya. Jadi kalau mau menuliskan agentnya dalam hal ini her resume-nya diganti the resume ya, gitu. Oke. Next, the last, number 5. Linda is writing an application letter for the position as a secretary ya. Ini sama caranya dicari objeknya mana? An application letter. Ini tak? Enggak, sampai ini ya. Sampai panjang seperti itu. For the position as a secretary. Jadi biar tidak kehilangan makna secara utuh, maka inilah objeknya itu secara panjang gitu. Kita tulis dulu menjadi subjek di kalimat pasif ya. Become subject on the passive sentence. Seperti ini. An application letter for the position as a secretary. Kemudian dilihat predikatnya adalah is writing ya, is writing bentuknya present continuous tense. Berarti sama di sini juga harus present continuous tense ya. Seperti apa bentuk kalimat pasif present continuous tense? Sama, pertama adalah to be-nya menggunakan sama is, am atau a ya. Ini is karena Linda, betul. Ini an application letter juga satu kesatuan, unity ya, singular. Maka kita juga pakai is. Tetapi untuk mendapatkan sedang pakai being dulu ya. Jadi is being. Ini sedang di. Oke. Is being. Ini sedang menulis, ini sedang di. Nah, bentuk kata kerja write itu adalah written. Kita tulis bentuk ketiga dari write adalah written. Jadilah kata kerjanya menjadi sedang ditulis seperti ini, sedang ditulis. Oke, everybody. Kemudian harus ditulis ini pelakunya karena nama orang.
Jadi by Linda, ya, by Linda itu harus dituliskan seperti ini. Begitu, everybody. I think it's very easy. So I hope you can change active into passive now. Yeah, I hope you can catch my explanations. Gitu. Okay, see you and have a nice day. Thank you for your attention.